Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Bapak Ibu sekalian, satu-satunya surah di dalam Al-Qur'an yang kalau kita membaca tidak boleh menyebut basmalah. Jadi Al-Quran itu kan ada 114 surat. Surat ke-9 surah At-Taubah, nanti jenengan cek nih, di situ kan tidak ada basmalahnya. Jadi kalau kita membaca surah At-Taubah itu justru dilarang membaca bismillah. Jadi 113 itu diawali basmalah, hanya surah At-Taubah tidak boleh diawali basmalah. Jadi ta'awudz langsung ya. Sebab saya pernah ngisi di sebuah tempat ya, tahu udah lama kan nopo kayak pengajian peringatan nopo ngoten nggih. Lah saat itu ada qori'nya, ada yang baca surah At-Taubah tapi setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lah, keliru, enggak boleh. Surah At-Taubah itu enggak boleh pakai basmalah. Mengapa? Ya, satu saat kita kaji. Jadi surah At-Taubah ayat 36 ya. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram ini? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Ini berturutan. Kemudian ada jeda, baru dilanjut dengan Rajab. Utawi yen Jawi basane napa? Rejab. Jadi besar, selo, suro, terus napa? Rejab. Bar Rejab napa? Ruwah, Sa'ban. Ruwah niku napa to? Biasanya yang ruwah kan teng makam nggih. Ruwah niku napa? Ngluru arwah. Ngluru arwah niku marani napa? Arwah. Ya sebenarnya bukan di kuburan. Alam kubur itu berbeda dengan kuburan. Maka dalika dinul qayyim, itu adalah din yang lurus. Fala tazlimu fihina anfusakum, maka kamu jangan mendolimi diri kalian di 4 bulan itu. Artinya apa? Jangan berbuat dosa di 4 bulan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lebih jauh mengkaji tentang surah atau ayat 36 ini ya, kan di situ Allah menyebutkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan alhamdulillah ini kita berada di tahun baru ya. Tahun baru apa? Masehi. Lah kita peringatkan, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang satu sikap yang namanya sikap hulu atau berlebih-lebihan ya. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 171 ya. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq. Wahai ahlul kitab, kalian jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. La taglu fi dinikum, jangan hulu di dalam agama kalian, din kalian. Wa la taqulu 'alallahi ilal haqq, dan kalian jangan mengatakan tentang Allah kecuali perkataan yang benar. Jadi ada satu sikap namanya sikap hulu, berlebih-lebihan. Contoh ya, di dalam Al-Quran, jadi sikap hulu ini sudah dimulai sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika diingatkan, saya itu sudah mulai melakukan kesyirikan ya. Diutuslah Nabi Nuh, Nabi dan Rasul pertama. Jadi Nabi Nuh itu Rasul pertama. Beliau berdakwah berapa lama?
Umur Nabi Nuh pinten? 950 tahun. Diangkat jadi rasul umur berapa? Ora penting. 450 tahun. Berarti dakwah berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun pengikutnya pinten? Ming 80. 500 tahun. Niki 80 enten mboten niki. Kurang sithik. Niki pun mending nembe pirang tahun pun meh 80. Niki 500 tahun, jadi setahun dereng kantenan entuk sak wong. Maka sudah napa? Mentok. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dibuka nggih surah Nuh ayatnya 23. Ketika mereka, kita buka aja nggih. Karena saya agak ada lafaz yang agak lupa nggih. Jadi waqalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna. Coba kita cek dulu ya. Surah Nuh. Surah Nuh itu surah ke 70 ya. 70 atau 71. Kita cek dulu. Ayatnya 23. Surah ke 71 ya. Coba salah satu kalau ada yang bawa bisa dibaca. Pun kepanggih dereng. Wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 nama ya. Maka ketika umatnya Nabi Nuh ini diajak kembali untuk mentauhidkan Allah, jadi semua nabi dan rasul yang kita wajib beriman untuk tahu namanya 25 nabi dan rasul itu dinnya sama, dinut tauhid. Nahnu ma'syaral anbiya, kami para nabi, ibu kami berbeda-beda, wa dinuna wahid, tetapi din kami satu, yaitu dinut tauhid, dinul Islam. Dari mana? Nanti bisa dibuka nggih surah Al-Hajj ayat terakhir. Nggih. Huwallazi samakumul muslimina min qablu wa fi hada. Itu tengah ayat ya. Dia Allah yang menamai kalian sebagai orang muslim. Orang muslim itu siapa? Orang yang memeluk agama Islam. Min qablu, sebelumnya. Jadi umat-umat sebelum kamu itu juga umat Islam. Wa fi hada, dan di dalam Al-Qur'an ini. Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Rasulullah SAW, dinnya sama, agamanya sama, Islam. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Di surah Al-Maidah nggih, wa kadzalika ja'alna likulli minkum syir'atan wa minhaja. Demikianlah setiap kalian, setiap umat, kami Allah berikan syariat, manhaj berbeda-beda. Tetapi agamanya sama. Contoh, zaman Nabi Adam nikah niku kan kalih mase napa kalih mbake kalih adike. Sebab jumlahe menungso tesih sithik. Sakniki nikah kalih adike angsal mboten? Ndak boleh. Incest, dan itu secara ilmiah dibuktikan. Pernikahan yang masih dekat misalnya tunggal mbah dan sebagainya, itu peluang fisiknya lemah dan seterusnya. Misalnya zaman Nabi Musa alaihissalam, itu kalau najis, yang najis misalnya kena baju najis itu harus dipotong. Kalau saat ini najis dipotong mboten? Dipotong bedino klambi anyar nggih. Beda, syariatnya beda. Tetapi dinnya sama, dinut tauhid. Maka ketika umatnya diingatkan untuk kembali kepada din tauhid, mentauhidkan Allah, jawabannya pripun? Wa qalu, mereka mengatakan la tadaruna alihatakum. Kamu jangan tinggalkan Tuhan kalian. Berarti Tuhannya banyak. Wala tadaruna, dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. 5 ini awalnya adalah orang soleh. Jadi hulu berlebih-lebihannya umatnya Nabi Nuh niku napa? Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Berlebih-lebihan sampai dikultuskan, terus dibuat patung.
Jadi 5 patung itu adalah awalnya nama orang soleh. Berlalu generasi ke generasi, akhirnya generasi kesekian tidak tahu, akhirnya apa? Disembah. Padahal awalnya orang soleh. Jadi berlebih-lebihan dengan orang soleh. Maka tadi la tada apa? Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, kamu itu jangan apa? Berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Kita contohkan ya, sebelum nanti kita masuk ke surah At-Taubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maaf HP sakniki niku rada nganyelke nggih, nggih dibuka mesti enten. Nah, niki buka Al-Qur'an ya metu sponsor ya, itu sponsore kadang ra genah niku nggih. Jadi contoh berlebih-lebihannya ahlul kitab. 1. Jadi mereka mengaku sebagai kekasihnya Allah, tetapi perilakunya justru napa? Bermaksiat kepada Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa akhibauh. Surah Al-Maidah ayat 18 nih. Maka berkata Yahudi dan Nasrani, kami ini kekasihnya Allah, anak-anak tersayangnya Allah. Maka oleh Allah dibantah nggih, kul lima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau kalian mengklaim mengaku sebagai kekasihnya Allah, mengapa kalian disiksa oleh Allah disebabkan dosa-dosa kalian? Kudune yen kekasih Allah niku kan apa? Malah sedekat dengan Allah, taat kepada Allah. Niki malah maksiat. Contoh, ya, sikap berlebih-lebihan berupa kemaksiatan jelas. Mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi napa? Tuhan. Misalnya lagi, ya, senengane ngowahi syariat. Walaqad alimtumul ladina tadaminkum fis sabti fakulna kunu qiradatan khasiin. Kami Allah mengetahui kamu ahlul kitab Yahudi nggih, khususnya Yahudi, sikap kalian yang berlebih-lebihan di hari Sabtu. Jadi hari beribadahnya orang Yahudi niku hari Sabtu. Niku khusus ibadah. Jadi hari Sabtu itu khusus ibadah, enggak boleh aktivitas lain, enggak boleh teng pasar, enggak boleh nggih. Lah saat itu mereka bertempat tinggal di dekat laut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu niku iwake do mladu. Pirsa mladu? Mriki nate mladu mboten? Wah, iwake niku do ngetok ngoten nggih. Dina Setu kan dilarang ngambil iwak. Wis arep njolo, iki dina Setu, pantangan nggih, pantangan. Akhirnya napa? Jadi laut niku diilekne, digawe bendungan, iwake do mlebu terus ditutup. Jikuwe dina Minggu. Akhirnya ketika ditegur oleh Allah, kalian tuh gimana? Mosok Setu-setu don jiko iwak. Mboten ya Allah, kula mendete dina Minggu kok, mboten dina Setu. Lah sing bendung kapan? Dina Setu, tapi mendete dina Minggu. Nah, niki ngowahi syariat. Contoh meleh. Ya, ini kita singgung sedikit tentang puasa nggih. Jadi surah Al-Baqarah tadi nggih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu syariat bukan hanya umatnya Rasulullah, sebelumnya juga sudah ada puasa. Termasuk ahlul kitab itu pernah diwajibkan oleh Allah sama 30 hari. Neng gandeng diwajibke pas panas. Alhamdulillah kita kan ini rada, kalau Februari masih musim hujan kan posone udan kan rapati napa? Rapati ngelak. Pas udan karo udan-udan karo napa? Mangap ngono ra ketok ngoten nggih. Lah ini napa? Gandeng pas musim panas diganti bulan lain. Sok yen musim dingin posone gen penak. Maka apa? Diganti musim lain, diganti bulan lain, pas dingin ning ditambahi 10 dina. Dadi 40 dina. Ngowahi syariat. Niki perilakunya siapa? Ahlul kitab.
Kemudian mereka juga mengklaim itu mengaku yang bisa masuk surga, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Dibantah oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja. Kul hatu burhanakum, tunjukkan bukti kalian. Balaman aslama, yang benar adalah siapa yang berpasrah, berserah diri kepada Allah, dia amalnya akan dibalasi dan akan masuk surga. Dan masih banyak lagi sikap berlebih-lebihan ahlul kitab. Maka umatnya Rasulullah itu juga dilarang berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dikira kalau yang pun ngaji, pun amal soleh, niku setan terus nopo angkat tangan berlepas di, tidak. Masih berusaha menjebak manusia. Jadi setan, ketuane setan niku sinten? Iblis. Iblis niku ketuane setan. Dedengkot memang iblis itu setunggal. Jadi satu-satunya. Jadi iblis itu dari jin ya. Di surah Al-Kahfi ayat 50, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Iblis itu termasuk bangsa jin. Lah satu-satunya jin yang tidak bisa mati sampai hari kiamat ya cuman satu niki, sinten? Iblis. Jin lainnya bisa. Jadi jangan dikira jin ra iso mati kaya ning film kae, mati urip ya bisa, mati bisa juga nggih. Tetapi umurnya memang panjang nggih. Maka sampai mana tadi? Surah Al-Kahfi nggih. Nah, menggok kok dadi lali. Arep bingung arep bali ning napa? Sebelumnya tadi bahas apa? Ya. Surah Al-Kahfi ayat 50 berkaitan dengan siapa? Lah, iblis, setan itu setelah divonis oleh Allah mlebu neraka kan ra trima. Ya ndak apa-apa ya Allah, lo divonis. Ning kula nggih pengen ngejak kanca. Mosok kula dhewe mlebu neraka. Neraka semono gedene mosok nggih kula dhewe, mboten saged. Kula ngejak kanca. Diizinkan oleh Allah. Maka apa? Usaha setan iblis itu sebenarnya targetnya cuma dua nggih. Satu, menghalang-halangi manusia beramal. Piye carane menungso ora nindakake amal soleh. Nah, nanti ada dengan maksiat dan sebagainya. Yang kedua, yen sing tetep jek amal soleh dirusak piye carane amale rusak. Ini kan padha mawon, sing ra ngamal berarti ora dibekal, sing beramal tapi amalnya rusak juga sama, tidak punya bekal. Lah bagaimana merusak amal? Salah satunya yaitu dengan jadi setan, iblis itu selalu membawa kepada kedua kutub yaitu apa? Ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan di satu kutub lainnya napa? Nyepelekke. Sing siji berlebih-lebihan, sing siji nyepelekke. Contoh, ya kita masuk ke surah Taubah. Jadi pernah saya sampaikan, sistem kalender itu kan ada dua nggih. Coba kita ingatkan, kita buka surah Yunus nggih ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura qaddarahu, maka Allah menetapkan garis orbit, garis edarnya, lita'lamu, agar kalian mengetahui ada dasinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Jadi Allah menyebutkan ada dua. Bilangan tahun itu satu berdasarkan matahari disebut apa? Samsiyah atau Masehi. Yang kedua berdasarkan bulan disebut Qamariyah atau Hijriyah. Lah termasuk sikap berlebih-lebihan. Jadi sistemnya itu diakui oleh Allah. Yen Hijriyah tahun Islam, yen Masehi tahunnya wong ora Islam. Lah ini.
Sebenarnya yang dipermasalahkan nanti itu merayakan hari raya mereka, bukan sistemnya. 1 Januari, 25 Desember dan seterusnya. Jadi merayakan hari rayanya, bukan sistemnya. Karena kalau sistemnya, contoh ya, surah Yasin ayat 40 nanti bisa dibuka. Jadi matahari tidak bisa mengejar bulan, kan dulu sudah kita sampaikan. 1 tahun matahari itu berapa hari? 365, berarti pas sinau komane ra disebut ke. Wah niki koma niku gede le. Sak miliar misalnya 0,5, kok sak miliar kan oke. Jadi 365,25. Maka setiap 4 tahun bulan Februari itu jumlah harinya 29. Kan 28. Lah turane wau dadekke siji, dadi 29. Disebut tahun apa? Kabisat. Sedangkan yang berdasarkan bulan 1 tahun berapa hari? Berapa? Jare tek wong Islam ngerti tekoki bulan dora. 354 hari. Maka ada selisih berapa? 11 hari. Justru yang disi niku sereng napa bulan. Maka di tahun 2030 kita 1 tahun Masehi niku Ramadane ping 2. Seneng napa sedih? Tahun 2030 karena ada periodenya nggih, setiap sekian puluh tahun, karena kan bulan niku napa setiap tahun kan disi 11 dina. Maka ada napa peluang 1 tahun kalender Masehi Ramadane ping 2, Januari kalih Desember. Seneng napa sedih? Oh, sesasi do ngampet lah niki ping 2, tetapi bodone tetap sekali karena yang Desember itu akhir, terus masuk Januari tahun 2031. Tapi awal Ramadannya 2 kali. Jadi napa? Dua-duanya oleh Allah. Kemudian surah Al-Kahfi nggih ayat 25 dulu juga sudah kita sampaikan. Artinya gini. Ketika kemarin tanggal 1 Januari kan ada sikap berlebih-lebihan nggih. Yang satu napa? Pokoknya kegiatan apa saja kok dilakukan tanggal 31 Desember untuk merayakan itu enggak boleh. Jadi saya kan pernah suruh ngisi kajian malam tahun baru, dikritik itu bid'ah, itu tasabuh. Sekolah Quran Indonesia Plupuh nggih. Nah kula kalemen nggih dosen teng mriku. Dadi kula niku sok-sok nggih dadi dosen barang nggih. Ora sekolah ning dadi dosen. Mbuh mboten mudeng nggih. Dadi ya mahatalinya di mahatalinya nggih. Jadi saat itu dikemas nggih malam tahun baru 1 Januari mabit, baca Quran, sholat tahajud, lanjut sampai subuhnya, ada kajian, terus nanti setelahnya ada acara tanggal 1 niku nggih dikritik. Itu bid'ah, itu merayakan hari raya tahun baru Masehi. Maka pengertian merayakan itu kan mengadakan kegiatan yang tidak biasanya. Maka kemarin ada yang posting, pokoknya bakar jagung itu enggak boleh, bakar sate enggak boleh. Padahal mriki bakar napa? Bakar jagung, napa bakar pitik? Lek-lekan ora oleh. Ini yang hulu, yang tafrid nggih. Tapi ada yang nyepeleke, wis apa-apa ora apa-apa, sampai niup trompet ya ora apa-apa, sampai napa ngobong duit ya ora apa-apa. Kan mercon niku kan ngobong duit nggih. Tuku mercon terus diobong, yen ngobong duit langsung eman. Ning yen mercon diobong mboten. Ning niku ya padha ngobong duit ning mboten langsung. Apapun boleh. Maka ada sikap pertengahan tawasud. Selama kegiatan itu bukan ciri ibadahnya orang kafir ya ndak apa-apa. Kalau semua kegiatan tanggal niku ndak boleh, berarti tanggal 1 Januari sing piknik ya ora oleh. Do piknik mboten? Enten sing piknik nggih. Tanggal merah mboten? Jenengan prei mboten sing sekolah, sing kerja. Niku ya ora etuk, kudune mlebu. Yen prei berarti ya merayakan. Lah yang tidak ada kaitannya ibadah mereka itu boleh-boleh
saja. Yang tidak boleh itu ya niup trompet. Kalau tanggal 25 Desember ikut ibadah mereka. Itu yang tidak boleh. Maka kita masuk nih tadi. Ada 4 bulan haram. Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Dzulhijjah. Wis basa Jawa men nggih. Besar, Selo, Suro, kalih Rejab. Maka Allah berpesan nggih, la taslimu fihina anfusakum. Kalian jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa di 4 bulan ini. Bukan berarti terus berarti wolung sasi liyane itu tumindak dosa, ndak boleh. Maksudnya apa? Perbuatan dosa di bulan 4 bulan ini plus nanti Ramadan dosanya dilipat gandakan. Amal soleh juga dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu sekalian, karena di antara kita niku do mboten gagas tahun haram ini tahun apa, mau apa haram itu tahun apa, Rejab niku sasi apa, sehingga apa? Hari ini ya amale biasa saja, maca Quran enten ditambahi mboten? Ya biasa. Karena apa? Dianggap bulan biasa. Padahal di 4 bulan itu amal dilipat gandakan, tetapi kalau perbuatan dosa juga dilipat gandakan. Lah ada yang bantah gitu. Kalau amal soleh dilipat gandakan, oke. Tapi kalau dosa masuk dilipat gandakan, maka dijelaskan. Yang dimaksud dilipat gandakan bukan jumlah dosanya, tetapi bobot dosanya. Dosanya tetap siji, ning bobotnya berbeda. Contoh ya. Jadi amal soleh dan perbuatan dosa itu bisa berlipat. Satu, karena tempat. Contoh ya, jenengan sholat teng masjid Nur Iman ya. Oh Nur Rahman, oh keliru Nur Iman wae. Nur Rahman kalih sholat teng Masjidil Haram ganjarannya kata pundi? Teng Masjidil Haram, tempat. Misalnya dosa teng mriki kalih gawe dosa teng Masjidil Haram dosane gedhe pundi? Misalnya nggih, contoh. Sombong niku dosa nggih. Kula kinten teng mriki sombong ora dosa. Sombong niku nggih dosa. Ning sombong teng mriki paling kan digething tangga. Ndak ada efek langsung nggak ada nggih. Tetapi sombong teng nggih area Masjidil Haram itu bisa napa? Dibayar tunai. Contoh nggih. Jadi ada Ustadz niku pinter nggih. Bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, tindak haji. Wah, teng mriku rada sombong nggih. Ra mungkin aku kok kesasar. Umpama kesasar aku ya iso tekok. Wong iso basa Inggris, iso basa Arab. Bingung kesasar tekok karo askare. Posisinya di mana? Pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ditunjukkan. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala digawe bingung. Ning bingunge mboten kesasar, oleh Allah dibuat gelap gulita, peteng dedet. Ajeng tekok sinten? Peteng dedet tekok sinten? Lah kula nate nggih. Maksudnya ngeten. Bingung ning yen jek Padang kan iso tekok. Saya pernah nggih, jadi mau ngisi kajian di Dung Waduk. Saat itu jalan itu dicor, Pak. Tapi pinggir kan mboten lah. Kula wis ora ngerti dalane kula nekat nggih. Kula alon-alon nggih. Lah sampai di ujung cor niku wis digawake petik. Warep nyandi kowe. Duh. Wah akhire kula nggih ngapunten Pak, kula ajeng ngisi pengawasan teng mriku mboten ngertos. Nggih kula tak balik. Wah akhire ketoke ustadku ketoke nggih. Pun mboten sah diwaki. Tapi cornya itu udah kering nggih, udah kering, dinaikkan ya kan agak tinggi nggih. Diwaki ngunggah kepit. Akhirnya portalnya ditutup lagi. Lah pulangnya kan saya bingung. Wah akhirnya sampai pengkok, ngertos pengkok. Wah malam ya ndadak tekok. Ning kan jek iso tekok. Lah yen peteng dedet tekok kali sinten? Misalnya ketemu malaikat tekok malaikat. Malah digebuki ya salah lele sombongmu. Lagi iso bahasa Inggris karo bahasa Arab kok sombong. Akhirnya beliau istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada nggih seorang lurah niku awake sehat ajeng munggah haji, rakyate ya munggah haji lara-lara dibuli, lara-lara munggah haji paling ning kono malah dadi gawe. Malah diwalik kali Gusti Allah sing lara teng mriko sehat, lurahe dadi gawe lara. Mergo napa? Sombong teng mriko yen teng mriki mboten napa nggih. Ya dosa ning kan dampaknya tidak secara langsung. Maka Bapak Ibu sekalian, ini. Jadi bulan Rajab ini masih termasuk bulan
Tak minum dulu nggih. Kalau men kula pesen jane niki dibuka langsung. Ora sah kesuwen sing lali nggih, lali niku mboten kelingan. Bismillah. Jadi Bapak sekalian, bulan Rajab ini salafus saleh mengatakan ngeten nggih. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sa'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Maksudnya napa? Sudah mulai ditingkatkan nggih. Maca Quran ditingkatkan, salat tahajud ditingkatkan, Sa'ban nanti dijogo, Ramadan gaspol panen. Tapi nyun ngapunten sakniki rata-rata wong Islam niku napa? Mboten sahna. Prinsipe napa? Jogja, jujuk saja. Rasah nandur, rasah nyirami, Ramadan pengine panen gaspol. Seminggu loyo. Karena napa? Ndak nandur, gak disirami langsung panen. Karepe panen sakake. Ya seminggu. Karena napa? Tidak ada persiapan nggih. Maka Bapak-Ibu sekalian, mari kita persiapkan nggih agar nanti Ramadan itu kita bisa maksimal. Satu, tentu kita memperbaiki diri nggih. Jadi beruntunglah mereka yang memperbaiki diri sebelum masuk Ramadan. Mulai ditingkatkan nggih. Jadi baca Quran ditingkatkan. Salat malam sing biasane ra salat malam ya coba bangun. Sing wis kulino ditambah dawa. Nggih. Kemudian apa? Amal-amal yang lain. Kemudian yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita sampaikan nggih. Jadi Allah niku zat sing maha rahmah, maha welas, maha asih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kok enten kawulane sing tobat niku remennya luar biasa. Seneng banget nggih. Jadi aneh, jadi ngeten nggih. Kalau Allah saja suka ketika ada hambanya yang berbuat dosa kemudian bertobat, kok enek menungso sing napa mencela orang yang berlaku dosa tetapi sudah bertobat. Ndak boleh nggih. Karena napa? Allah saja sangat gembira ketika ada hambanya berbuat dosa kemudian bertobat. Sebab napa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika nggih. Jadi kalau hati kita belum dibersihkan sejak sekarang, ya nanti enggak kuat. Ramadan itu mesti napa? Oke sing dadi murite Mbah Surip. Napa? Bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bar napa? Bar sahur turu. Mengke salat subuh sik mending tangi. Bar subuh turu meneh. Tekan duhur. Bar duhur tekan. Nah, yang sesasi ngono ya dadi murid Mbah Surip tenan nggih. Maka apa? Hati kita perlu dibersihkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten nggih. Innamal mu'minuna idza atnabadan ban nuktatun saudaun fi qalbihi. Jadi sesungguhnya ketika seorang mukmin itu melakukan satu perbuatan dosa, maka di dalam hatinya ada nuktah. Masuk bahasa Indonesia. Nuktah niku napa? Titik hitam. Fa in taba wastanaba, jika dia bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa, sukila qalbu, maka hatinya kembali putih, kembali bersih. Fa in zada, tapi jika berbuat dosa enggak bertobat, berbuat dosa enggak bertobat, maka napa? Zadat. Napa zadat? Bertambah titik hitam. Kemudian apa? Memenuhi isi hatinya jadi hitam. Fatil karon. Kemudian Rasulullah SAW membaca fatil karon, itulah ron yang disebut di surah Al-Mutaffifin kalla bal rona. Nah ini kadang ada yang salah baca ya. Lam ketemu ro itu kan kalau lazimnya kan masuk ro. Lah ini jahar nggih. Kalla bal rona, bukan kala barrona. Tapi jahar. Kalla bal rona ala qulubi makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru apa yang mereka kerjakan karena berbuat dosa, tidak bertobat, menutupi hatinya.
Maka Bapak sekalian, ada musibah yang lebih besar dari musibah napa? Bersifat fisik. Yaitu napa? Ketika dicabutnya rasa nikmat ketika beribadah. Beribadah kok mung rutinitas, misalnya bar maca Quran ya kaya biasa. Ning kita ora tau maca Quran nggih, dadi ora nikmati nggih. Kalau sering baca Quran kan merasa kisahkan nggih, sampai kisahkan. Temen suaminya nangis, nangis. Satu saat nangis. Terus istrinya kan kaget. Enek apa to Mas kok nangis kaya cah cilik wae, wong lanang nangis, ra patut. Akhirnya napa? Ternyata suaminya saat itu, karena cerita ke saya pas di rumah beliau setelah kajian, hari itu selesai sholat tidak terasa nikmat, bar maca Quran ya tidak terasa nikmat. Maka ini musibah. Jadi surah An-Nahl nggih, surah Nahl ayat 97. Man amila amalan solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, dia mukmin laki-laki perempuan, maka oleh Allah benar-benar akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi maaf, kehidupan yang baik di situ bukan dalam pengerti rezekine banyu mili, napa atine ayem, tentrem, napa mleh? Duwite akeh, keluargane tentrem dan bukan itu nggih. Tetapi napa? Hayatan thayyibah yang dimaksud dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, lanarzuqannahu, benar-benar kami Allah akan berikan rezeki kepada mereka napa? Ibadatan yajidu halawataha. Dia diberi rezeki berupa ibadah dan dia bisa merasakan nikmatnya ketika beribadah. Tapi maaf, kalau napa? Hayatan thayyibah itu diartikan tadi nggih, yang sisi-sisi duniawi, sehingga menilai apa? Musibah itu juga bersifat duniawi. Misalnya nggih, duit ilang, nangis nggih. Anak ilang, nangis nggih, nangis. Napa meneh? Gagal panen, nangis. Bojo ilang, nangis napa golek neh? Oh nangis bar nangis golek neh gitu ya. Tapi juga ada nih, aneh kadang itu aneh. Wis dudu bojone cerai ning jek ngurusi. Maksudnya niku kan dulu ada kejadian ya di Sumber Lawang, sudah cerai, suami istri sudah cerai. Terus mantan istrinya mau nikah lagi. Kan dia sudah bukan suaminya nggih wong sudah cerai. Niku jek ngurusi, nggawa bensin di pasar disuntak terus napa? Diuncali rek. Karepe napa? Wis dudu apa-apane, ning yen dipek wong liya ya ora itu. Niki kan aneh. Wong wis dudu apa-apane. Tapi bar nguncalke rek terus stroke, akhirnya ya ora diproses timbangi ngurusi wong stroke neng napa Pak? Neng kunjara wis ra sibuk. Karena napa setelah membakar mantan istrinya, dia terkena stroke nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus bertobat, banyak bertobat karena tadi nggih, ketika napa berbuat dosa tidak bertobat, maka di dalam hatinya ada nuktah saudaun, titik hitam, itu menyebabkan apa? Nikmatnya ibadah itu tempatnya di hati, bukan di mulut, bukan di tangan, bukan di yang lain, tetapi di hati. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita maksimalkan ya. Tadi sudah kita sampaikan, bulan Sa'ban itu bulan nanam, Rajab itu nanam, Sa'ban itu nyiram, kemudian apa? Bulan Ramadan itu panen. Jangan langsung jujuk ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga ada sikap hulu. Jadi biasanya setelah Ramadan itu kan disambung poso Syawal 6 hari. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan, dilanjut 6 hari, itu seakan-akan puasa 1 tahun. Lah ini ada yang sama-sama kurang paham, yang satu hulu, yang satu nolak. Jadi ada sebagian kelompok umat Islam yang menolak puasa Syawal 6 hari. Karena apa? Rasulullah SAW itu melarang puasa 1 tahun. Masuk ganjarane seakan-akan dia puasa 1 tahun. Pun boten sangge sedotan ini.
Maaf, jadi ada yang menolak puasa 6 hari dengan alasan tidak boleh puasa 1 tahun. Tapi ada yang gulu, dibuat angka ya. 30 kan puasa Ramadan itu rata-rata 30 hari ya. 30 ditambah 6 itu kan seakan-akan puasa 1 tahun. 30 ditambah 6 sama dengan 365. Nah ini juga gulu berlebihan ya. Karena apa? 330 ditambah 6 itu kan hitungannya ngeten nggih. Puasa itu kan dikalikan 10. Ramadan 30 kali 10 berarti 300, Syawal 6 kali 10 berarti 60. 360. Padahal 1 tahun 365. Berarti kurang berapa hari? 5 hari. Maka Rasulullah menyampaikan nggih, ndak boleh puasa 1 tahun penuh. Tidak ada nggih orang mukmin sak sregep-sregepe wong mukmin wong muslim kok poso setahun penuh. Sebab napa? Ada 5 hari niki haram mutlak. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 3. Pinten? 5. Niki haram mutlak. Yen poso malah dosa. Kan enten Ramadan ra poso, Idul Fitri malah poso. Wah ini parepmu kono nggih. Dadi ora tau salat, Idul Fitri salat. Saking capere ning lapangan salat sunah 2 rakaat gek ning ngarep dhewe. Jadi salat tahiyatul napa? Tahiyatul lapangan. Yen teng masjid masih bisa tahiyatul masjid dan kejadian nggih. Jadi karena ya ora tau salat, mosok Idul Fitri ra salat terus melu, ternyata malah caper nggih. Napa caper? Cari perhatian nang ngarep dhewe salat 2 rakaat. Akhire ya do kae salat apa? Wong ning lapangan kok salat 2 rakaat nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kita maksimalkan nggih. Masih berapa hari niki bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban. Bulan Rajab nggih. Kajeng enjing ben niku ketika Ramadan tidak loyo. Maka tadi nggih, sekali lagi 30 ditambah 6 itu bukan 365 tetapi napa 360. Sebab napa sing 5 niki haram mutlak. Adapun yang lain ketika kita bahas tentang puasa nggih, ada hari tanggal tertentu itu misalnya dilarang, itu ada larangan yang bersifat makruh. Masih boleh. Makruh lah, makruh enggak sampai haram. Tetapi yang 5 niki napa haram mutlak. Yen poso malah dosa. Maka maksimal wong Islam, wong mukmin niku posone misale nggih saben dina poso niku maksimal berapa? 360, bukan 30 ditambah 6 sama dengan 365. Lah kalau seperti ini ya benar ditolak nggih. Karena napa? Yang 5 hari itu haram mutlak. Maka yang menolak puasa Syawal 6 hari karena nggih mboten mudeng. Sebab napa? Ora entuk poso setahun. Ya ora mungkin wong muslim kok poso setahun. Sebabnya napa? 5 hari niku haram mutlak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit kita singgung tentang Ramadan ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan ketika kita baca nggih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi persiapan yang harus kita tempuh ya mengkaji tentang fikih Ramadan. Ya insyaallah bulan depan nggih. Bulan depan kan masih enggak nggih? Kedua nggih, insyaallah masih nggih, masih. Jadi masih ya nanti kita singgung tetap tentang Ramadan. Kajenge napa? Mboten bingung. Salah satu nih ngeten. Jadi 3 bulan menjelang, jadi Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, ini seringkali ada postingan hadis palsu. Salah satunya ketika menjelang Ramadan, ada hadis nggih. Jadi Rasulullah kan mau naik mimbar. Jadi mimbarnya Rasulullah itu ada 3 tingkat. Setiap tingkat beliau amin, tingkat kedua amin, terap ketiga amin. Maka sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin 3 kali? Lah ini ada 2 versi. Versi yang pertama, ya Allah, abaikan puasa hambamu. Jadi awalnya sama nggih, amin 3 kali. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya, ya Rasulullah kok jenengan ngendika amin 3 kali enten napa? Maka ini versi yang pertama.
Jadi apa? Ya Allah, jadi datang kepadaku malaikat Jibril dan berdoa, ya Allah, abaikan puasa hambamu yang sampai Ramadan belum meminta maaf kepada orang tua. Satu. Yang kedua, belum meminta maaf kepada pasangan hidupnya, berarti suami atau istri. Yang ketiga, belum meminta maaf kepada saudara-saudaranya, berarti tonggo teparuh. Kan sering ketika menjelang Ramadan, perkenankanlah kami sebelum Ramadan mohon maaf lahir dan batin. Karena wedi kali hadis niki, yen belum napa dereng njaluk ngapura, berarti puasa ora kanggo. Wedi ini palsu. Jadi hadis yang meminta maaf sebelum Ramadan itu hadisnya palsu. Yang asli. Jadi sama. Amin 3 kali, kemudian ditanya, atani Jibril alaihissalam, datang kepadaku malaikat Jibril, berdoa minta aku aminkan dan aku aminkan. Apa? Ini yang sahih nggih. Celakalah siapa? Orang yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, kok dia tidak bisa masuk surga. Amin. Jadi kok enten anak nggak isih nemoni wong tuane, khususnya lanjut usia, kok dhek nganti ora iso mlebu surga. Berarti napa? Tidak berbakti kepada orang tua. Rasulullah ngendika amin. Yang kedua, celakalah siapa? Orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan sampai selesai, dosanya belum diampuni. Rasulullah ngendika amin. Sebabnya napa? Do dadi murite Mbak Surip, sesasi mung napa? Turu. Yang ketiga, celakalah siapa? Yang disebut nama Rasulullah kok mboten purun sholawat. Ini yang sahih. Yang pertama tadi napa? Palsu. Jadi kan rata-rata nggih, sebelum masuk Ramadan kami mohon maaf lahir dan batin. Minta maaf tidak dilarang. Tetapi kalau mau menyapa sebelum Ramadan didasarkan hadis itu, hadisnya napa? Palsu. Ini sebagai tambahan. Semoga kita mulai hari ini nggih, masih ada beberapa hari kita mulai beramal soleh, kita tingkatkan. Bulan Sa'ban kita rawat, Ramadan gaspol. Ampun langsung jujuk Ramadan gaspol. Akhirnya napa? Yo. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.